أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril alaihi salam. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian lain kamu bunuh? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 87. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala arba'atun min dulmatil qalbi batanun sab'anun min ghairi mubalatin wa suhbatul zalimina wa nisyanud dhunubil madiyati wa tulul amali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa ada 4 hal yang termasuk penyebab hati menjadi gelap. 1. Perut yang terlalu kenyang. 2. Berteman dengan orang-orang dolim. Yang 3. Suka melupakan dosa. Yang 4. Banyak menghayal. Inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani ittiba'ul hawa wa tulul amali. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu 'anil haqqi wa amma tulul amali fal hubbu lid dunya. Rawahu bani Abid Dunya. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, sesungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan atas dirimu adalah 2 hal: mengikuti kehendak nafsu, banyak menghayal. Mengikuti kehendak nafsu sebenarnya menjauhi kebenaran, adapun banyaknya lamunan mendorong seseorang untuk mencintai dunia. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya. Yang disebut tulul amali ialah tarakkubu ma yustab'adu husuluhu,
mencintai sesuatu yang diperkirakan jauh untuk dapat diraih atau dicapai. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, ibu-ibu pecinta baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi. Satu, puasa, supaya iman dan takwa kita senantiasa subur, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah amal soleh. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Teman iblis, hati-hati. Surat 58 ayat 14 sampai 20. Serba melakukan dosa, hati-hati. Surat At-Taubah 67 sampai 70. Menghayal diganti menghayati, supaya kita senantiasa bisa berhati-hati. Surat kedua ayat 121 dan surat 59 ayat 18 sampai 24. Solusinya Allah berikan di surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan kita rajin mengaji dan mendirikan sholat dengan setia, fa insya Allah kita akan terbebas dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami berada di Masjid An-Nur, Kota Baru Ndriyorejo Gresik, bersama ibu-ibu BCA, mengajak panjenengan semuanya, seluruh keluarga kami dan juga kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah, bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan hidup panjenengan hasanah, panjenengan akan mendapatkan fid dunya hasanah, di barzah hasanah, di akhirat hasanah, ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Nanti panjenengan lihat di surat 40, namanya surat Ghafir, ayatnya 7 sampai ayat 9. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dijauhkan dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar, yang akhir-akhir ini banyak umat yang hatinya mati, banyak umat yang hatinya sakit. Kalau hatinya mati, kalau hatinya sakit, mana bisa bangkit? Pasti tidak bisa. Suka tawuran, suka berbuat yang merugikan orang lain, suka membunuh, suka mencuri, suka menghina, itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan al-fasad yang bisa mengundang malapetaka. Panjenengan lihat nanti di surat 30 ayatnya 41. Mari kita berlindung kepada Allah, senantiasa beriman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita Bu di surat Al-Baqarah ayatnya 87. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam.
Kemudian Allah mengutus sesudahnya beberapa orang rasul yang datang silih berganti. Maka setiap waktu selalu ada rasul yang menyampaikan agama Allah. Dengan demikian tidak ada alasan bagi mereka untuk melupakannya, mengganti atau mengubah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya, Bu, kalau kita ingin negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, bila berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Solusinya adalah kembali mengikuti Allah, mengikuti Islam, mengikuti Rasul, dan cinta kepada keluarga besar umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat. Kembalilah 114 surat, 6.236 ayat adalah panduan untuk bernegara, untuk bermasyarakat, untuk mencapai hidup bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan kawan-kawan semuanya, kawan-kawan guru, Bapak Ibu wali murid, para siswa-siswi kami, dan juga para santri ngaji di bumi ini, mudah-mudahan semuanya bisa kembali. Surat 30 ayat 30 sampai 60. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Isa alaihi salam dalam ayat ini secara khusus di antara para rasul itu, dan menerangkan bahwa dia telah diberi mukjizat yang dapat membuktikan kebenaran kenabiannya. Kemudian Allah menyebutkan pula bahwa Nabi Isa alaihissalam telah diberi wahyu seperti diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan ketinggian akhlak. Jadi luar biasa, Bu. Ada namanya malaikat Jibril alaihissalam, ada Mikail alaihissalam, ada Israfil alaihissalam, ada Izrail alaihissalam, ada Rokib alaihissalam, ada Atid alaihissalam, ada Mungkar alaihissalam, ada Nakir alaihissalam, ada Malik alaihissalam, dan ada Ridwan alaihissalam, dan masih banyak malaikat-malaikat Allah yang ada di bumi ini, yang ada di langit, yang kesemuanya adalah menjadi tentara-tentara Allah yang diperuntukkan untuk kita semua umat Islam, untuk membantu kita. Panjenengan lihat, Bu, nanti, Bu, di surat 13 ayatnya 11 sampai 28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap orang-orang Yahudi bahwa apabila datang utusan Allah dengan membawa peraturan yang tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, mereka bersikap sombong dan congkak terhadap utusan itu dengan cara berbuat sewenang-wenang dan berbuat keji di bumi. Lalu sebagian dari para rasul itu mereka dustakan, seperti Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan sebagian lagi mereka bunuh, seperti Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihissalam. Maka tidaklah mengherankan apabila mereka tidak mempercayai seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, karena membangkang dan mengingkari itu termasuk tabiat yang telah merasuk dalam jiwa mereka. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, ya Bu, sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh umat manusia, Bu, disingkat KDFMM. Apa itu, Bu? K-nya
kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Solusinya Bu, surat 7 ayat 23. Tobat nasuha, surat 66 ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini dapat mencerdaskan bangsa, dapat mencerdaskan keluarga besar kita dan saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Dan kita yang masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup sampai saat ini, maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh saudara-saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang hidup dan juga yang wafat. Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Ayah kami, guru-guru kami, dan juga sahabat-sahabat guru, para takmir Masjid An-Nur ini, dan juga para jamaah Masjid An-Nur ini, dan juga para santri Masjid An-Nur ini yang sudah sumare, yang sudah wafat. Mudah-mudahan mendapatkan doa-doa kita, mereka mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.